Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rian Perdana, NPM B1A022218. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tiga jenis teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Yaitu di sini saya mengambil tiga pendekatan utama yang digunakan adalah pemidanaan restitutif, retributif, dan restoratif. Namun pada literatur yang lain penyebutan tentang tiga jenis pemidanaan ini berbeda-beda, akan tetapi pada isi dan substansinya itu sama saja. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu tentang pemidanaan restitutif. Pada pendekatan restitutif ini menitikberatkan pengembalian hak-hak korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana. Fokus dari pemidanaan ini bukan pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan ganti rugi yang dialami oleh korban. Yaitu pemidanaan restitutif ini memiliki ciri-ciri, yaitu bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban seperti sebelum tindak pidana itu terjadi. Selanjutnya, pelaku diwajibkan untuk mengganti rugi kepada korban, baik dalam bentuk material, yaitu berupa uang atau barang, maupun non-material, yang contohnya berupa permintaan maaf yang secara resmi. Dan juga pendekatan pemidanaan restitutif ini digunakan terutama dalam kejahatan yang menimbulkan kerugian ekonomi, seperti kasus pencurian, perusakan properti, dan juga penipuan. Bisa menjadi alternatif dari pidana penjara, terutama dalam kasus kejahatan ringan hingga menengah. Yang kedua itu ada pemidanaan retributif, yaitu pada pendekatan retributif ini lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam sistem ini, hukuman diberikan sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku tanpa memperhitungkan pemulihan korban secara langsung. Yaitu ciri-ciri pemidanaan retributif ini berlandaskan pada prinsip pembalasan yang setimpal, yaitu lex talionis, yaitu hukum mata diganti mata. Hukuman ditetapkan berdasarkan kesalahan pelaku, bukan berdasarkan dampak terhadap korban. Tidak berorientasi pada pemulihan korban, akan tetapi pada jenis pemidanaan retributif ini pada penghukuman pelaku sebagai bentuk keadilan yang retributif. Yaitu, dan juga pada pemidanaan retributif ini memberikan dampak efek jerah yang merupakan tujuan dari pemidanaan ini, baik bagi pelaku maupun secara masyarakat secara luas. Baik, yang terakhir ada pemidanaan restoratif atau restoratif justice. Pada pendekatan restoratif ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkaranya. Tujuan utama pemidanaan ini adalah rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan juga masyarakat yang luas. Yaitu ciri-ciri pada pendekatan restoratif justice ini, yaitu menekankan pada dialog dan juga mediasi antara korban dan si pelaku, yang juga mengutamakan pemulihan korban sambil tetap memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Hukuman bisa berupa kerja sosial, pelayanan masyarakat, atau tindakan rehabilitatif lainnya sesuai dengan kesepakatan dan hasil mediasi yang terjadi. Yang selanjutnya lebih sering, pendekatan ini lebih sering diterapkan pada kejahatan yang tindak kejahatan itu bersifat ringan hingga menengah, seperti pencurian ringan, perkelahian, atau kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur. Bisa menjadi alternatif, jenis pemidanaan ini bisa menjadi alternatif dari sistem peradilan formal untuk mengurangi tindak residivisme dan juga kepadatan pada penjara. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan tiga jenis pemidanaan pada mata kuliah penologi dan pansiar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.